Di sebuah gang sempit yang selalu basah oleh air cucian, hiduplah seorang anak bernama Raka. Rumahnya kecil, berdinding papan tua yang sering berderit saat angin malam datang. Ibunya adalah buruh cuci. Setiap pagi sebelum matahari muncul, tangannya sudah tenggelam di ember berisi air sabun yang dingin. Ayahnya buruh bangunan. Pulang dengan tubuh penuh debu semen, punggungnya sering terasa seperti patah. Namun Raka, berbeda. Ia pemalas. Sekolah baginya hanyalah tempat untuk tidur di bangku belakang. Buku-buku pelajaran jarang ia sentuh. Waktunya habis untuk bermain, berkeliaran, dan mengeluh tentang hidupnya yang miskin. Ibunya sering berkata dengan suara lelah, "Raka, ibu tidak minta kamu kaya. Ibu hanya ingin kamu jadi anak yang mau berusaha." Tapi Raka hanya mengangkat bahu. Ayahnya pernah memarahinya keras. "Bapak banting tulang supaya kamu bisa sekolah. Jangan jadi anak yang tidak punya masa depan." Namun kata-kata itu masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tetangga mulai menggelengkan kepala. Guru di sekolah hampir menyerah. Bagi semua orang, Raka hanyalah masalah yang berjalan. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Suatu sore hujan turun sangat deras. Raka pulang lebih cepat dari biasanya karena bosan di sekolah. Ketika ia sampai di gang rumahnya, ia melihat ibunya masih mencuci pakaian di halaman pelanggan. Tangannya merah dan gemetar karena air dingin. Lalu Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Ibunya menangis diam-diam, sambil terus mengucek pakaian. Pemilik rumah berkata dengan nada kesal, "Kalau bukan karena kasihan, saya sudah berhenti memakai jasa kamu. Anakmu itu bikin masalah di mana-mana." Ibunya hanya menunduk. "Iya Bu, maafkan anak saya." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat ibunya bukan sebagai orang yang cerewet, tapi sebagai seseorang yang hancur karena dirinya. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia melihat ayahnya pulang dengan langkah pincang. Ternyata ayahnya jatuh dari perancah bangunan. Namun ayahnya tetap tersenyum saat melihat Raka. "Yang penting kamu sekolah yang rajin ya, Nak." Kalimat itu sederhana. Tapi malam itu, Raka merasa seperti ditampar oleh hidupnya sendiri. Ia sadar sesuatu. Orang tuanya bekerja sampai hampir hancur, sementara ia hanya membuang hidupnya. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Raka mulai bangun sebelum subuh. Ia membantu ibunya mengangkat ember cucian. Ia belajar di bawah lampu kecil yang redup. Awalnya sulit. Sangat sulit. Ia sering tidak mengerti pelajaran. Sering ditertawakan teman-temannya karena terlalu tertinggal. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia teringat air mata ibunya di tengah hujan. Tahun demi tahun berlalu. Anak yang dulu dikenal pemalas itu berubah menjadi siswa paling gigih di sekolahnya. Ia belajar di perpustakaan sampai petugas mengusirnya pulang. Ia mengikuti lomba-lomba akademik. Dan suatu hari, sebuah kabar besar datang. Raka mendapatkan beasiswa penuh ke universitas terbaik. Ibunya menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ayahnya hanya menepuk pundaknya sambil berkata pelan, "Bapak selalu percaya kamu bisa." Bertahun-tahun kemudian, di gang sempit tempat ia dulu tumbuh, berdirilah sebuah rumah yang lebih layak. Ibunya tidak lagi mencuci pakaian orang. Ayahnya tidak perlu lagi memanjat bangunan tinggi. Dan Raka, kini dikenal sebagai ilmuwan muda sukses yang sering membantu pendidikan anak-anak miskin di daerahnya. Suatu hari seorang anak bertanya padanya, "Bang, bagaimana caranya supaya bisa sukses seperti abang?" Raka tersenyum. Lalu ia menjawab pelan, "Kadang, kita harus jatuh ke titik paling rendah dulu, baru kita sadar betapa berharganya kesempatan yang kita miliki." Karena bagi Raka, kesuksesan tidak dimulai dari kecerdasan, tapi dari satu momen menyakitkan yang membuka mata, tentang betapa besar pengorbanan orang tua. Dan sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup lagi.